Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, Ibu ingin tahu, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Ya, semoga semuanya sudah siap ya. Sekarang, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati benda-benda di sekitar, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang terbentuk bangun datar persegi dan persegi panjang. Yang kedua, dengan membedakan bangun datar persegi dan persegi panjang, siswa dapat mengelompokkan gambar bangun datar persegi dan persegi panjang dengan cara mewarnai. Yang ketiga, dengan membandingkan gambar bangun datar persegi dan persegi panjang, siswa dapat menemukan sifat bangun datar persegi dan persegi panjang. Baik, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu bangun datar itu apa? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bangun datar. Bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membentuk bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Ada beberapa jenis bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Dan yang kita akan bahas pada pembelajaran hari ini yaitu bangun datar persegi dan persegi panjang. Kedua bangun datar ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bangun datar persegi dapat kita jumpai seperti keramik, dan bangun datar persegi panjang dapat kita jumpai seperti papan tulis. Sekarang, kalian tuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk persegi dan persegi panjang di buku tulis kalian. Jika kalian sudah menuliskan di buku kalian, sekarang kalian kelompokkan benda-benda di sekitar kalian, mana yang termasuk benda persegi dan mana yang termasuk benda persegi panjang. Sekarang kalian duduk berkelompok, dan per kelompoknya menggambarkan masing-masing bangun datar persegi dan persegi panjang. Dan jika sudah digambar, boleh langsung diwarnai. Ingat ya, benda bangun datar persegi dan persegi panjangnya itu harus berbeda warnanya, karena biar nanti kalian dapat membedakan mana itu bangun datar persegi dan mana itu bangun datar persegi panjang. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah menggambar bangun datar persegi dan persegi panjangnya? Sekarang Ibu akan memberikan contoh gambar bangun datar persegi dan persegi panjang dari kertas karton yang telah Ibu buat. Ini adalah bangun datar persegi, di mana bangun datar persegi ini memiliki 4 sudut dan 4 sisi yang sama. Sudutnya itu berbentuk 90 derajat ya, atau bisa kalian sebut dengan sudut siku-siku. Dan untuk bangun datar persegi panjang seperti ini. Bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 sisi, namun memiliki 2 sisi tegak yang sama panjang. Contohnya, kanan dan kiri, atas dan bawah. Seperti ini. Baik, jika kalian sudah menggambarnya, sekarang kalian boleh menyamakan gambar kalian dengan gambar yang tadi Ibu telah buat.
Sekarang masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan sifat-sifat dari bangun datar persegi dan persegi panjang pada kertas folio dengan format seperti ini. Anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sekarang Ibu ingin perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing terkait sifat-sifat dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Yang pertama, bangun datar persegi, di mana bangun datar persegi ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sisi A, B, C, D memiliki sisi yang sama panjang. Lalu memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Atau yang bisa kalian sebut itu sudut siku-siku. Dan memiliki 4 sumbu simetri lipat dan 4 sumbu simetri putar. Selanjutnya, bangun persegi panjang, di mana bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang, dan memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat atau yang dapat kalian sebut sudut siku-siku. Memiliki 2 sumbu simetri lipat dan 2 sumbu simetri putar. Memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Anak-anak, itu adalah sifat-sifat dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian, lalu kalian menjawabnya. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk di akhir pembelajaran. Mari kita bersama-sama membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, bangun datar persegi dan persegi panjang termasuk ke dalam bangun datar sederhana, di mana kedua bangun datar ini memiliki beberapa kesamaan dalam sifat-sifatnya. Dan kedua bangun datar ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, keramik. Keramik itu termasuk ke dalam contoh bangun datar persegi. Dan papan tulis termasuk ke dalam contoh bangun datar persegi panjang. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan pada materi pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama, ada berapa sisi dalam bangun persegi panjang? Ya, betul. Dalam bangun persegi panjang, ada 4 sisi yang sama dan terdapat 2 sisi berhadapan yang sama panjang. Baik anak-anak, sekarang kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi RPP yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.